Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwah sekalian, seluruh sivitas akademika Al-Multazam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tema kultum kita pada sore hari ini kita akan membahas tentang ikhlas dan urgensinya. Syekh Mustafa Al-Ghulaini mengatakan bahwa ikhlas kalau diibaratkan dengan fisik, itu diibaratkan seperti ruhnya. Jadi fisik tanpa ruh itu adalah bangkai yang tidak punya nilai apa-apa. Bahkan menjadi fisik yang menjijikkan. Gitu. Begitu pula amal ibadah yang kita lakukan. Kalau kemudian tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka amal ibadah kita itu tidak ada nilainya. Kenapa? Karena amal ibadah yang tidak ada ruhnya. Dan ruhnya ibadah itu adalah ikhlas. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar seluruh amal ibadah yang kita lakukan, seluruh aktivitas keagamaan yang kita lakukan itu harus dilandasi dengan keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah ya Rasulullah, aku diperintahkan agar aku beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama. Begitu pula dalam surat Al-Baqarah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka semua manusia, orang beriman, tidak ada diperintahkan oleh Allah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama, dengan memurnikan ibadah. Pertanyaannya, ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah diambil dari kalimat akhlasa yukhlisu ikhlas. Dari kalimat khalas, khalasa yang artinya murni, yang artinya bersih. Jadi ketika kita beribadah dituntut dengan ikhlas, artinya ibadah kita itu harus bersih, harus murni. Semata-mata ibadah kita itu karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan semata-mata karena berharap terhadap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kemudian kita beribadah, kita beramal, tapi kemudian amal kita itu karena yang lain, ya, karena manusia, karena motif-motif yang lain, maka ibadah kita itu tidak lagi murni. Ibadah kita itu tidak lagi bersih. Kenapa? Karena bercampur dengan apa? Dengan niatan-niatan yang lain. Itulah sebabnya kemudian Al-Imam Al-Fudail bin Iyad dia mengatakan bahwa berbuat sesuatu karena manusia itu adalah merupakan kesyirikan. Dan meninggalkan sesuatu, menunjukkan amal karena manusia itu merupakan bentuk ria. Ya, dalam sebuah ungkapan yang terkenal beliau mengatakan fi'lul amali li ajlin nasi syirkun wa tarkul amali li ajlin nasi riyaun. Bahwa melakukan perbuatan karena manusia, berbuat amal karena manusia itu merupakan syirik. Kenapa syirik? Karena seharusnya kita beramal itu hanya karena Allah gitu. Tapi karena kemudian ada domplengan niat yang lain yang karena manusia ya beramal karena orang, beramal karena ingin dipuji dan seterusnya. Berarti ketika itu dia sedang memadukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memadu Allah, itu artinya dia tidak lagi murni, tidak lagi bersih terhadap niat amalnya. Maka dikatakan syirik. Dan watarkul amali li ajlin nasi riyaun. Dan meninggalkan amal karena manusia itu adalah merupakan bentuk ria. Meninggalkan apa? Meninggalkan maksiat. Meninggalkan perbuatan yang tidak baik. Tapi motifnya itu bukan karena Allah. Motifnya itu bukan murni karena takut terhadap murka Allah. Bukan karena takut terhadap ancaman Allah.
murni karena tidak takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi meninggalkannya itu karena manusia, karena takut dibully, karena takut dicemooh, karena hilang harga dirinya di hadapan manusia. Ketika meninggalkan perbuatan karena manusia, itulah merupakan ria. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita jangan sampai kemudian ketika kita beramal dan kemudian tidak dilandasi dengan keikhlasan, kemudian kita akan menuntut di hadapan Allah agar Allah memberikan balasan kepada kita. Dan pada akhirnya amal-amal yang kita lakukan, yang kita tuntut di hadapan Allah, oleh Allah itu akan ditaburkan di hadapan kita sebagaimana Allah menaburkan debu yang bertebaran. Dalam salah satu ayat Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura." Tadi ketika itu kemudian manusia-manusia ya menuntut di hadapan Allah agar semua perbuatan yang dulu dia lakukan di dunia itu diganjar dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah perlihatkan semua amal-amal yang dilakukan oleh manusia itu. Ini amal kamu, ini amal kamu, ini amal kamu. Itu kan. Tapi karena amal itu tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka kemudian oleh Allah faja'alnahu haba'an mansura. Kemudian kami jadikan amal-amal yang mereka tuntut itu haba'an mansura, seperti debu yang ditebarkan. Kenapa? Karena amal yang dilakukan tanpa keikhlasan itu tidak ada nilainya. Seperti tidak ada nilainya debu yang ditebarkan itu. Oleh karena itu mudah-mudahan ya, di bulan Ramadan ya, kita dilatih oleh Allah agar menjadi orang yang ikhlas. Dengan puasanya kita dilatih agar kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dipandang ya, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita pada Ramadan kali ini akan menghantarkan kita semua menjadi orang-orang yang mukhlisin. Allahumma ij'alna minal mukhlisin. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dalam kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya akhiri aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.